Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basori Alwi. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Sini saya akan menjelaskan tentang webinar series pelaksanaan investigasi lapangan atau asesmen terhadap bangunan teknik sipil. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi bangunan. Investasi bangunan yaitu penyelidikan terhadap kondisi existing bangunan, meliputi pengumpulan, pencatatan, dan pengelolaan data lapangan. Kemudian asesmen bangunan yaitu prediksi kondisi bangunan lapangan yang ditinjau secara fisik dan kekuatan struktur bangunan yang meliputi pengumpulan data resum hasil investigasi, kemudian perhitungan struktur dan evaluasi kondisi struktur. Jadi alasan di sini investigasi dan asesmen yaitu tidak ada dokumentasi tentang bangunan. Kemudian yang kedua, kerusakan atau perubahan bentuk. Yang ketiga, perubahan fungsi bangunan. Dan yang keempat, asuransi bangunan. Dan yang kelima, penyesuaian peraturan bangunan baru. Kemudian proses investigasi yaitu pengumpulan data dan dokumen lapangan. Misalnya SWOT investigation. Kemudian analisa, contohnya gedung, jembatan, dermaga baja. Selanjutnya, dan kemudian yaitu jenis investigasi bangunan. Contohnya yang pertama, visual inspection, yaitu identifikasi awal kerusakan bangunan. Kemudian pengumpulan dokumen bangunan bila masih ada, contohnya gambar, perhitungan struktur, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu investigasi tanah, yaitu meliputi borehole dan sondir serta identifikasi tanah sekitar bangunan. Maksudnya supaya tidak ada longsor, retak, turun, dan yang lain-lain. Selanjutnya pengukuran dimensi masing-masing elemen struktur, contohnya pondasi, slope, kolom, balok, plat lantai, dan penggambaran denah. Selanjutnya identifikasi dan lokasi kerusakan bangunan yang terjadi, kemudian contohnya retak, korosi, landutan yang berlebih, kemudian kemiringan bangunan, dan yang lain-lain. Kemudian digambar denah kerusakannya pada bangunan. Dan yang terakhir itu detail investigasi. Kemudian kerusakan ringan, yang biasa tuh kerusakan ringan atau non struktur, contohnya retak halus pada plaster, kemudian serpian plasteran berjatuhan, dan kerusakan pada dinding pasangan batu bata. Kemudian selanjutnya yaitu kerusakan ringan struktur, contohnya retak kecil yang terjadi pada dinding, kemudian retak menyebar luas di banyak tempat,
seperti pada dinding pemikul beban dan yang lain-lain. Kemudian kemampuan struktur untuk memikul beban yang sudah berkurang sebagian. Selanjutnya itu layak fungsi atau udah layak huni. Dan yang terakhir ini kerusakan struktur tingkat sedang, contohnya yaitu retak besar pada dinding, kemudian retak menyebar luas di banyak tempat seperti pada dinding pemikul beban, kemudian kolom, cerbong miring dan runtuh dan lain-lainnya lah pokoknya. Kemudian kemampuan struktur untuk memikul beban yang sudah berkurang sebagian, kemudian layak fungsi lagi kembali dan atau layak huni. Selanjutnya yaitu kerusakan struktur tingkat berat. Misalnya dinding pemikul beban terbelah dan runtuh, bangunan terpisah akibat kegagalan unsur-unsur pengikat, kemudian kira-kira 50% elemen utama mengalami kerusakan, terus tidak layak fungsi atau tidak layak huni. Kemudian selanjutnya kerusakan total bangunan, contohnya bangunan roboh seluruhnya, kurang lebih 65% kan. Kemudian selanjutnya sebagian besar komponen utama struktur rusak, terus tidak layak fungsi atau tidak layak huni. Kemudian sebaiknya menginvestigasi tanah di sekitar bangunan existing, contohnya sondir, supaya untuk mendapatkan karakteristik tanah di sekitar bangunan. Kemudian pengukuran dimensi masing-masing elemen, struktur dan penggambaran dan denah. Selanjutnya itu yaitu pengukuran dimensi tadi kan, pengukuran contohnya misalnya itu baloknya berapa, kolomnya berapa dan lain sebagainya, contohnya ya plat dan yang lainnya lah. Karena di gambar yang lama itu kan kurang atau hilang, biasa bangunan lama itu kan sering hilang gambar. Kemudian identifikasi dan lokasi kerusakan ya pada bangunan, contohnya tipe kerusakannya, misalnya retak, spaling konkret atau terkelupas ya, kemudian korosi, kemudian keropos. Kemudian dibuat denah di lokasi kerusakan tersebut supaya bisa mengetahui di mana kerusakannya. Kemudian selanjutnya itu detail investigasi ya, dengan menggunakan peralatan. Kemudian dengan menggunakan alat yaitu hammer test dan Windsor probe untuk prediksi kualitas beton. Dan biasa yang digunakan itu yaitu hammer test. Kemudian dilakukan mengukur density beton, kemudian mengukur kedalaman retak. Biasa dilakukan menggunakan ultrasonic plus velocity untuk memprediksi densitas beton dan kedalaman retak. Kemudian pengukurannya yaitu menggunakan dua metode, contohnya mengukur kedalaman retak dan yaitu dengan menggunakan metode kedua yaitu dengan UPM metode. Cara lain pengukuran kedalaman retak, kemudian menggunakan rubber detektor atau cover meter
dan dimensi tulangan untuk mendapatkan jumlah, jarak, diameter, dan tebal selimut beton. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran estimasi korosi pada tulangan half cell potensial. Kemudian mengukur lebar retak dengan crack meter, mengukur lebar retak manual atau crack scale. Sedangkan identifikasi pola retak yang biasanya yaitu retak lentur, kemudian retak lentur dan geser, dan kemudian yaitu retak geser. Sedangkan jika menggunakan alat core drill vertikal yaitu biasanya untuk di jalan, sedangkan core drill horizontal biasanya itu untuk jembatan. Selanjutnya yaitu menggunakan georadar untuk memprediksi dimensi pilcap fondasi tapak, kemudian pelat dasar basement yaitu dan lain-lainnya lah. Kemudian pengukuran tiang pancang pada dermaga, ultrasonic text gauge. Kemudian penetrasi karbonasi untuk memprediksi penurunan kualitas beton existing, korosi akibat karbonasi pada tulangan baja disebabkan oleh gas CO2. Dan selanjutnya biasa dilakukan yaitu dokumentasi, observasi dan survei lapangan, kemudian sampling test material, kemudian evaluasi, dan selanjutnya itu laporan. Kemudian selanjutnya asesmen bangunan. Yang pertama, koleksi input data hasil resume survei lapangan. Kemudian yang kedua, masukkan beban setelah alih fungsi bangunan, beban gempa, angin, dan lain-lain. Kemudian proses redesic analisis struktur dengan program atau finite element method atau biasa disingkat dengan FEM. Selanjutnya analisa output hasil FEM tadi, kemudian menghitung kapasitas masing-masing elemen struktur, contohnya yaitu pondasi, kolom, balok, dan plat. Selanjutnya apabila kapasitas elemen struktur existing masih mampu untuk menambah beban, yaitu beban yang baru, maka struktur tinggi dilakukan perbaikan pada daerah yang mengalami kerusakan. Kemudian apabila kapasitas elemen struktur tersebut existing tidak mampu untuk menahan beban yang baru, maka struktur perlu diperkuat lagi. Kemudian proses redesic struktur existing yaitu data resume hasil survei, kemudian dikelola koleksi input data, kemudian analisis komputer, dan selanjutnya itu output komputer, output gaya, dan stress. Selanjutnya analisa analisa kapasitas
eh, penampang, kemudian selanjutnya dokumen metode pelaksanaannya, kemudian divisi perbaikan yaitu untuk mengembalikan kekuatan struktur existing agar kembali seperti desain awal. Kemudian perkuatan yaitu untuk meningkatkan kinerja dan kekuatan struktur existing agar mampu memikul beban yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kekuatan semula. Perbaikannya, contohnya kategori perbaikan yaitu menambah retak-retak pada tembok atau plaster dan lain-lain, memperbaiki pintu-pintu, jendela, mengganti kaca dan yang lain-lain, memperbaiki kabel listrik, kemudian memperbaiki pipa-pipa air, pipa gas dan yang lain-lain, kemudian membangun kembali dinding-dinding pemisah cerobong, pagar, kemudian memplaster kembali dinding-dinding, yaitu mengatur kembali genteng-genteng, dan yaitu yang terakhir itu mengecat ulang dan yang lain-lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya rangkum. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.